Oh iya, ini gue mau bahas tentang alasan gue milih CBR buat dipinang. Ya, dipinang, dibeli maksudnya. Alasan pertama, motor ini hemat, hemat bahan bakar maksudnya. Bahan bakarnya ini waktu itu pernah gue pakai buat harian, buat sekolah tuh. Kira-kira 1 liter itu bisa 42 kilo. 42 kilo itu yang rekor gue. Gak tahu kalau yang lain berapa. Tapi 1 liter 42 kilo itu udah lumayan hemat cuy, kayaknya. Yang kedua, alasan gue pilih CBR buat dipakai harian, motor ini nggak begitu pegel karena stang posisinya upper yoke. Kalau GSX sama R15 kan under yoke tuh dia. Itu under yoke stangnya jadinya lebih rendah tapi joknya tetap tinggi, jadinya agak lebih nungging gitu lah pokoknya. Nah itu kalau dipakai harian pegelnya ya lumayan lah, karena gue orangnya nggak tahan yang pegel-pegel, jadi ya gue pilih CBR aja. Tapi gue heran sama CBR ini, kenapa harganya bisa di atas GSX padahal speknya itu lebih mumpuni yang GSX daripada CBR ini, tapi harganya malah maharan ini. Entahlah, mungkin karena merek ya, mentang-mentang mereknya Honda gitu, jadi ya harga ya udah semau dia. Harga mahal tetap laku ya, Honda fine-fine aja, ngeluarin produk baru lagi harga lebih naik lagi. Itu yang terakhir gue baca, ini CBR 150 yang kayak gue gini tapi yang tipe ABS 2019 harganya sampai 40 juta loh. Gila kan, 40 juta 150 cc. Speknya ya spek standar gini-gini aja. Kalau R15 yang ABS nya nggak tahu gak berapa harganya. Iya, R15 ada ABS nggak sih? CBR 150 sama GSX harganya lebih mahal CBR 150, tapi speknya kayaknya menurut gue lebih di atas GSX dah. Soalnya GSX itu limiternya yang di speedometer sampai 13.000 rpm, tapi gue nggak tahu itu standarnya mentoknya di berapa. Biasanya dibatasin tuh nggak nyampe 13.000. Nah ini kalau CBR di limiter speedometer ini cuma sampai 12.000, tapi ini dibatasi sampai 10.000 doang RPM-nya. Jadi ya secara teknis ini motornya napasnya lebih pendek daripada R15 sama GSX. Tapi ya gitulah pokoknya. Kenapa gua ngambil R15 kalau nggak Suzuki GSX itu karena nunduk. Tapi kalau R15 kayaknya gue pilih karena ini, karena bodinya terlalu gede. Bodinya terlalu gede buat di kelas 150 cc. Soalnya waktu itu gue pernah pinjam punya teman gue, itu firingnya yang sininya kalau dia dari belakang itu kayak nggak ada apa-apanya. Emang sih ini motornya kelihatannya gak gede gitu, tapi firingnya bisa dibilang gimana ya, kopong lah. Tapi kalau dia saya biar sama R15 ya kayaknya CBR kalah sih. Udah pasti kalah. Terus kenapa nggak pilih GSX aja yang udah kilas? Kalau GSX gue nggak begitu suka bentuk bodinya. Kan GSX depannya matanya lampunya satu tuh. Nah gue nggak suka desainnya. Nah GSX juga kalau jok belakangnya itu bahkan lebih kecil dari CBR. Dia lebih, ya pokoknya mungil gitu dah. Kata teman gue lebih keras malahan joknya. Gue belum pernah nyobain sih, itu kata teman gue dong. Tapi gue heran sama GSX, kenapa harga bekasnya bisa jatuh separah itu harganya. Kalau apa sih, kalau CBR kan harga bekas sama R15 kan masih lumayan tinggi tuh, dia banyak yang di atas 20 jutaan. Tapi kalau GSX ini gue mah pernah lihat yang surat lengkap pajak hidup itu tapi di bawah 20 ada loh. Berapa ya waktu itu, 18,5 apa berapa gitu.
Ya tapi itu nggak tahu, mungkin yang jual juga lagi BU banget kali ya. Saya itu jatuhin harga motor sport. Makin kesini harga motor itu semakin jatuh lah pokoknya. Setiap ada keluaran yang terbaru pasti yang lamanya harganya makin turun makin turun. Gue secara desain sih, gue desain lebih suka yang CBR ini. Kenapa? Kalau dia dari samping itu tajam-tajam gitu, aerodinamis. Kalau R15 kan depannya kan ada bulat, tengahnya ada aeroscope tuh. Aeroscope apa aeroscope gitu namanya. Tapi gue nggak tahu ya itu aeroscope beneran apa cuma buat tampilan doang. Soalnya gue belum pernah lihat itu nembus langsung ke dalam bodinya apa cuma lubang buat pajangan doang. Kalau gesek ya lumayan sih, dia cukup lancip, tapi ya gue bilang tadi gue nggak begitu suka desainnya. Lampu depannya kayak gitu, lampu depan gesek kayak gitu. Ada sih ini gesek yang depannya diganti lampu headlampnya ala-ala Ducati, tapi kayaknya kalau menurut gue itu agak nggak cocok sih, soalnya bodinya terlalu kecil. Menurut gue ya ini CBR paling nyaman, joknya empuk, bahan bakarnya hemat 42 km per liter, stangnya nggak begitu capek, full LED. Gue juga heran ini motor kenapa banyak banget yang bully. Mungkin karena ini ya, mungkin karena harganya terlalu mahal, jadi yang nggak worth it gitu buat motor yang harganya kisaran 34 jutaan cuma buat spek yang benar-benar kalah dari kompetitornya. Kilas aja dia nggak ada nih. Habis itu suspensi masih teleskopik. Terus ini limiternya maksimal 12.000. Terus kalau baru gini di batasnya sampai 10.000 doang. Jadi ini motor nampasnya benar-benar kerasnya pendek banget kalau masih standar gini. Tapi ya gitulah namanya, mungkin mereknya Honda ya, laku-laku aja lah. Bahkan waktu itu pernah lihat gue grafiknya penjualan motor di per tahunnya itu Sport 150 cc yang paling laku waktu itu yang tahun berapa gitu, CBR masuk. Yang keduanya ini, yang pertama kan CBR, yang keduanya 15, terakhir baru GSX. Nggak tahu gua kenapa, mungkin ya bapak-bapak paling yang beli, bapak-bapak senengnya Honda, ya udah Honda itu yang dibeli CBR. Tapi yang grafik yang kemarin ya, tapi kalau yang sekarang gua nggak tahu, mungkin ada perubahan-perubahan. Jadi menurut riset gua, menurut perhitungan gua juga habis lihat spek yang di atas kertas, itu emang CBR itu kalau buat jalur panjang, kalau drag udah pasti kalah. Kalau sama-sama standar ya maksudnya. Kalau bor apaan stroke up gitu ya nggak tahu gua. Kalau yang sama-sama standar sudah pasti kalah. Saya udah pasti kalah lah, udahlah nggak usah dihituin lagi. Oh iya, kesimpulan yang bisa gue ambil dari spek di atas kertas itu, gue lihat kalau CBR ini torsinya berasa, tapi berasa itu di RPM bawah, di gigi 1 sampai gigi 3 tuh kerasa banget torsinya. Gigi 4 sampai gigi 6 ya gitulah, kayak motor-motor biasa, nggak, tenaganya nggak begitu nampol rasanya. Nah kalau si GSX ini kebalikannya, dia torsi awalannya agak gimana ya, agak loyo, tapi RPM sama semakin dia betot gasnya itu semakin keluar tenaganya. Limiternya panjang banget men. Dia speknya lebih, kalau CBR kan lebih keluar tenaganya di awalan, kalau si GSX ini di
menengah ke atas. Kalau R15 ini nggak tahu gue isinya dari mana, kayak dari awal. Iya kayaknya dari awal sih yang R15. Tapi kan itu semua tergantung selera masing-masing. Ya terserah kalian. Sekian video ini, semoga kalian nontonnya enggak mikir apaan sih gitu. Dan untuk kalimat terakhir, mohon bantuan nih semuanya.